Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, anak-anakku kelas virtual SMA Negeri 3 Brebes. Untuk kali ini jumpa lagi dengan saya Ibu Rizka Anggi ya dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Untuk pembelajaran daring hari ini, yaitu kita akan mempelajari bab yang kedua tentang fakta dan opini teks eksposisi. Nah, anak-anakku, eksposisi ini ya, sebelumnya tentu kalian sudah pernah mempelajarinya waktu SMP. Jadi, di dalam ini, kalian hanya mengulas kembali ya pembelajaran waktu SMP tentang teks eksposisi. Baik, apa yang kalian ketahui tentang eksposisi? Apa itu teks eksposisi? Ya, di sini saya akan memunculkan beberapa kata. Yang pertama, argumen. Kemudian, kedua, fakta. Ketiga, informatif. Keempat, ada kata pendapat atau opini. Kata wawasan. Dan yang terakhir, ada kata mempengaruhi. Nah, dari beberapa kata yang saya munculkan, coba ada pandangan kalian apa itu teks eksposisi? Ya, mari kita lihat bersama-sama. Jadi, pengertian teks eksposisi yaitu teks yang berisi tentang pendapat atau argumen kita ya terhadap suatu agar membaca mengetahui informasi yang ingin kita sampaikan. Di sini guna untuk menambah wawasan daripada si pembaca itu sendiri. Ya, ini pengertian dari teks eksposisi. Berikutnya, kita ke ciri-ciri teks eksposisi. Ada apa saja? Ya, ciri yang pertama itu informatif. Jadi, teks berisi informasi. Kemudian, ciri yang kedua, berusaha untuk mempengaruhi. Jadi, kita di sini ya, itu berusaha mempengaruhi si pembaca agar si pembaca itu mengetahui informasi yang kita sampaikan ya. Kemudian ciri yang ketiga itu bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan. Jadi di sini harus menggunakan bahasa baku. Ciri yang keempat ada berdasarkan fakta ya. Jadi ada beberapa argumen atau pendapat tapi di sini harus berdasarkan fakta. Dan ciri yang kelima, terdapat fakta dan opini. Ya, nah ini nanti yang kita akan bahas yaitu tentang membedakan antara fakta dan opini dalam teks eksposisi. Baik, tadi unsur teks eksposisi itu ada apa saja? Yang pertama, ada fakta. Apa itu fakta? Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, ini fakta ya. Kemudian, apa itu opini atau pendapat? Opini sendiri merupakan buah pemikiran berupa penilaian, kritik, prediksi atau dugaan, harapan, dan saran penyelesaian. Baik, itu adalah unsur teks eksposisi. Selanjutnya, untuk kita bisa membedakan mana sih itu fakta dan mana itu opini. Nah, ciri fakta yang pertama itu bersifat objektif. Ya. Kemudian yang kedua itu memiliki data yang akurat. Jadi, di sini biasanya sebuah fakta itu memiliki
data yang memang akurat ya, bisa berupa seperti angka, statistik, atau berupa diagram, grafik, ya kurang lebih seperti itu. Dan ciri yang ketiga benar-benar terjadi, ya jadi peristiwanya itu memang benar terjadi. Dan ciri yang keempat mengandung kepastian. Selanjutnya, ciri opini. Nah, sekarang ciri opini itu tadi ya, untuk fakta itu bersifat objektif, sedangkan ciri opini itu bersifat subjektif. Kemudian, ciri yang kedua, mengandung pendapat pribadi atau orang lain. Ini ya, namanya juga berargumen. Jadi, itu pendapat orang lain atau pribadi. Ciri yang ketiga, opini mempunyai kata bersifat relatif atau kemungkinan. Biasanya, saya tambahkan, biasanya itu menggunakan kata seharusnya, bisa, kemudian semestinya, jadi ya mungkin, seperti itu, atau bisa berupa seperti saran. Ya, itu baik ciri-ciri dari fakta dan opini. Selanjutnya, perhatikan teks berikut ini. Ya, anak-anak, diperhatikan. Pemerintah harus segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah penebangan hutan secara liar. Kalau dibiarkan akan mengakibatkan bencana bagi masyarakat sekitar Gunung Lawu. Nah, anak-anak, tebak teks yang tadi merupakan gagasan atau fakta. Tebak? Ya, betul, merupakan gagasan atau pendapat. Ya, kenapa? Karena di dalam teks ini itu ada pandangan ya dari orang lain atau seseorang. Di sini juga berupa saran ya, bahwa pemerintah itu sebisa mungkin harus segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah penebangan hutan secara liar. Teks yang berikutnya, hutan gundul telah mengakibatkan tanah di Gunung Lawu mengalami longsor dan menimpa 12 rumah di warga desa Jamus Ngawi. Nah, sekarang coba anak-anak tebak merupakan apa? Ya, merupakan fakta. Alasannya kenapa? Karena di dalam teks ini terdapat data yang akurat. Ya, di sini ya. Dan menimpa 12 rumah warga di desa Jamus Ngawi. Nah, ini merupakan data yang akurat atau terdapat sebuah angka. Anak-anakku, itu tadi ya pembelajaran daring dari Ibu. Jika ada beberapa hal atau materi yang belum kalian pahami, silakan bisa menghubungi Ibu langsung melalui via WhatsApp. Dan mudah-mudahan materi yang sudah Ibu sampaikan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan atau ilmu kalian. Sekian ya pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Tetap semangat ya dalam belajar dan tetap semangat juga dalam bekerja. Semangat anak-anakku untuk kelas 10 virtual SMA Negeri 3 Brebes. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.